Dengan itu bisa nikah sejak kapan? Aku sejak usia 7 tahun. Penyebabnya itu Akan kecelakaan kena apa, malam buat batik itu, buat batik. oh yang Kan buat batik canting gitu. Itu kan simbah saya kan gerakan batik. Nah, saya lari-lari terus kena pas di lutut. Itu bagian lutut. Ya, opnam di rumah sakit lumayan lama. Tapi memang karena ada otot yang nggak bisa lurus lagi, ya akhirnya harus gitu. Jadi kan lutut itu nggak bisa diluruskan, uratnya itu nggak bisa. Meskipun operasi nanti malah tambah lemah. Jadi ya harus pegang lutut kalau jalan. itu termasuk gitu kalau kecelakaan itu masuk taksi. Mata, fisik, terus mobilitas. Terus apakah panjenengan dulu pas waktu itu merasa gimana ya, merasa tidak percaya diri atau Ya kalau SD sih enggak, karena kan pas SD teman-teman biasa saja. Tapi pas usia remaja otomatis kan merasa beda loh atau yang lain, pastilah itu pasti. Awalnya pas remaja itu tadi masyarakat juga beda. Terus akhirnya kita SMP-nya di SMP Solo kan, lulus dari sana nggak ada perubahan. penyesuaian diri panjenengan itu saat itu gimana Bu? Lumayan lama. Saya menginjak dewasa, usia dewasa 17 tahunan baru mulai agak membuka diri. Karena kan waktu saya di usia 17 tahun itu kan adik saya sudah SMA, jadi ke SMA, sehingga kan bisa ada teman-teman adik yang memberi support. Kalau orang tua sih support terus, sebenarnya kan beda dengan pergaulan yang di luar. Kalau yang di kampung otomatis mereka memandang bebel itu tidak bisa apa-apa, dan memang apa ya, semua kan kalau dipegang bebel itu kayak mereka itu jijik kan, tidak mau, kayak tidak mau makan. Jadi saya bisa berubah itu setelah ya yang pertama saya masuk usaha hati. Jadi saya kan dapat informasi, dapat pengalaman, dapat ilmu. Itu banyak perubahan ketika saya aktif di Sehati tahun 97. Waktu itu ada yang mengusulkan untuk Sehati atau dari duduk program Sehati ini dari jalan Bu? Ada temen di Polokato waktu itu pakai kursi roda, jadi ke rumah saya itu pakai kursi roda. Ada undangan pas halal awalnya, terus di sini di LPK halal langsung dibentuk pengurus, langsung dibentuk ya Pak Guyuban Sehati tahun 97. Ibu kan apakah saat panjenengan niku berada niku apakah ada kesulitan tersendiri dalam beradaptasi mungkin atau dalam mencari pekerjaan dulu? Kalau untuk adaptasi enggak, pekerjaan itu enggak, karena kan saya waktu itu kursus dan orang tua memang mendukung. Terus awal pertama saya itu masuk PT itu juga ini kan apa, kayak enggak percaya gitu loh, orang-orang PT itu masa bisa jahit, kakinya kan satunya kecil. Padahal di PT itu kan mesinnya mesin jupi, mesin besar gitu. Terus akhirnya saya minta tes dulu aja gitu. Waktu itu saya 3 orang, jadi 3 teman di bebel semua, di bebel jaksa itu semua dites, alhamdulillah masuk semua. Jadi nggak ada seleksi kayak
pernah gitu? Enggak, kalau untuk saya kan karena di penjahitan. Tapi kalau untuk apa di kerjaan lain mungkin pasti ada lah yang harus apa fisik harus normal semua. Kalau saya kan berjahit, jadi yang penting saya bisa jahit, saya masuk kriteria yang di sana ya itu saya Saat di fakultas haji ini kan panjenengan pasti melihat teman-teman difabel yang lainnya. Nah itu biar orang yang termotivasi, biar semangat untuk melanjutkan pekerjaan itu gimana itu? yang pasti kan kalau saya mendampingi di sini kan memang lumayan lama, dan apalagi kan teman-teman waktu itu yang perempuan itu memang sangat tertinggal. Jadi begitu saya disehati, saya memang awal itu punya kemauan di HP perempuan itu harus maju, harus lebih maju, harus berjalan. Jadi karena saya di sini saya terus mencari teman-teman yang di pelosok, dan harapannya memang saya membawa teman-teman di perempuan lebih baik. Sehingga ketika itu saya tahun 2009 itu banyak binaan juga di saya kan, karena saya belum suka kayak gitu kan. Jadi pertama saya memang harus menunjukkan bahwa saya itu bisa dan saya mampu, sehingga pas tahun 2009 itu memang awal semuanya. Karena kalau di kampung, di desa, perempuan yang usianya sudah lumayan dewasa belum menikah itu pasti kan jadi bahan ya, bahan cemooh, bahan bicara tidak nikah dan sebagainya. Maksudnya waktu itu saya dijodohkan teman, jujur dijodohkan karena memang dijodohkan 1 bulan saya jadian langsung menikah tanpa mengenal dulu kan. Suami masih itu, tapi harus waktu itu saya harus nikah gitu. Karena dengan menikah otomatis di kehidupan sosial saya dengan lingkungan itu beda. Akhirnya saya menikah di tahun 2009, di situ awal semuanya kita ada perubahan di masyarakat, karena suami saya juga itu dan orangnya juga tinggi besar. Jadi lingkungan agak mulai memandang. Terus kita di 2012 dan 2011 itu ada program-program yang masuk ke sehati, dan saya mulai aktif terus dengan ID, dan akhirnya kita memang bisa membawa masyarakat yang membutuhkan waktu itu jaminan kesehatan, dan itu kita membantu malah tidak hanya di Februnya tapi juga di situ kan kita mulai dipandang. Nah, dan kita memang dipercaya di masyarakat. Dan awalnya itu, bantuan itu, terus setelah itu ada beberapa bantuan, tapi tidak mengembalikan kayak hibah Google usaha kelompok itu di tahun 2012. Saya membawa teman-teman waktu itu hanya 10 orang, dan akhirnya bisa sampai sekarang malah saya di Kolkata itu hampir banyak yang perempuan yang saya ambil untuk kepengurusan SHG ya, karena memang motivasi pertama dan memang tujuan saya pertama itu membawa perempuan kita itu tidak kalah dengan teman-teman yang laki-laki, karena memang di Kolkata itu kan adalah syarat. Nah, mereka masih berpikir kuno kayak gitu kan, karena di Kolkata setiap ada undangan disehati saya pasti yang tak undang perempuan dulu. Alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang. Itu lewat pemahaman dulu ya? Iya. Jadi yang awalnya mereka ragu, mereka kan malu, merasa saya itu apa, saya tidak sekolah, tapi kan pengalaman itu lebih ini daripada sekolah kan satu. Jenengan sekolah tapi hanya di rumah, dengan jenengan tidak sekolah tapi jangan keluar rumah, jenengan lebih baik di pas keluar rumah dulu.
akhirnya mereka mau karena pintar-pintar. Itu kerajinan itu cara tekanannya apa sih yang diajarkan? Kalau yang di Purwakarta banyak penjahit, hampir semua itu penjahitan sama juga pelontar, hampir. Itu yang lalu kan tadi difabel sama non difabel gitu. Nah terus dari berpikirnya penyesuaian diri yang non difabel itu kan dulu kan kayak meremehkan Iya. gitu. Nah itu sekarang udah perubahannya kan udah drastis. Nah, lalu bagaimana sih cara dengan kan kalau kita difabel kayak kita nggak mampu kayak kita mau cacat pasti kayak di sini kan kayak gitu. Padahal orang cacat itu kan lebih apa ya, lebih bisa memiliki semangat yang tinggi. Nah itu seperti apa sih orang-orang itu kayak apa ya? Memahami pemahaman. Awalnya tak mulai dari desa. Jadi waktu itu kan ada beberapa non disabilitas awalnya karena saya dan disabilitas itu mereka membutuhkan bantuan, dan itu tidak sedikit karena kan di rumah sakit biaya luar biasa besar dan mereka tidak punya untuk membiayai itu. Akhirnya kita coba koordinasi dengan Pak Edi Syahadi dan itu dicoba dengan panti dan itu. Setelah di panti itu operasi dulu itu 90 juta satu orang dan itu dibiayai gratis. Waktu itu sama Pak sekretaris desa Pak Cari itu saya sampai dipal. Jadi tidak mungkin ada yang mau biayai biaya segitunya 80 juta lebih kan. Jadi saya bilang kita kan hanya berusaha, kita hanya mencoba, nanti Allah kan yang menentukan, saya bilang gitu. Akhirnya dalam waktu 1 minggu dia dipanggil operasi gratis semuanya, operasinya 90 juta. Terus setelah itu biaya di sana juga gratis semua. Berawal dari itu kan semua masyarakat akhirnya lebih beda kan. Jadi ternyata bisa juga bayar itu. Akhirnya mereka minta tolong. Tapi mas saya juga tidak sembarang ya. Aku mampu taktis. Jadi terus desa yang tidak mampu itu memang saya waktu itu yang bawa kan dulu BPJS muda, jadi yang tidak mampu itu tak minta fotokopi HK, KTP, terus minta surat dari desa, tak masuk di BPJS dan akhirnya dapat di semua ya. Itu awal. Terus sekarang kan ada kelompok SHG, SHG desa, saya lebih pemahaman ke desa dengan adanya anggaran desa. Itu bagaimana kita mendapatkan anggaran desa. Kita sering ke desa dengan Pak Lurah, Pemdes di sana. Maka kita dapat anggaran desa dan kita memang kita harus menunjukkan bahwa kita itu mampu dan kita itu bisa dipercaya dengan ada anggaran yang dulu desa kalau memberi habis yang ngambil mebel ya. Tapi kalau saya bertanggung jawab penuh, saya tidak mau seperti mereka. Kalau di mebel itu bisa dipercaya, harus bisa dipercaya. Akhirnya diberi anggaran dan kemudian kita sampai sekarang. Terus bahkan sanggar sekarang kan juga di tempat saya di desa. Yang dengan sanggar itu ada terapi, ada kegiatan untuk kapasitas orang tua dan sebagainya. Itu tanpa anggaran bisa jalan. Karena kita menggunakan SDM itu rehabilitasi di sumber daya masyarakat. Dan kita tunjukkan terus ke masyarakat bahwa kita itu bisa itu aja, kita itu mampu dan kita itu melebihi mereka. Dan sekarang setelah itu kita diberikan dengan program sehati yang program peduli di Sanjati Sogo. Waktu itu kan yang mengangkat kita juga dapat zero buat yang sanggar di Austria dan ada beberapa tamu dari luar negeri. Terus bahkan kemarin pencanangan desa inklusi di Jati Sogo dari kementerian sama Pak Ganjar Pranowo.